Laporan bertajuk Progress Update tertanggal 14 Mei 2023, Konsorsium China dalam PT Kereta Cepat Indonesia China menginginkan seluruh sertifikat kelayakan operasi penuh dikeluarkan untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sisi lain, laporan tersebut menyatakan bahwa proses konstruksi pada stasiun-stasiun KCJB belum rampung sepenuhnya. Karena ketidakpastian tersebut, Kementerian Perhubungan dan 3 konsultan proyek tersebut menolak rencana PT Kereta Cepat Indonesia China untuk memulai operasi komersial penuh proyek bernilai 7,3 miliar dolar Amerika Serikat pada Agustus mendatang. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual analis transportasi perkereta-apian Forum Masyarakat Transportasi Indonesia Aditya Dwi Laksana. Selamat pagi Mas Aditya. Selamat pagi Mbak Megi. Iya Mas Aditya, sebelumnya kami juga sudah mengundang pihak KCIC dan juga Kemenhub, namun kedua pihak berhalangan turut serta dalam dialog kali ini. Langsung saja kita ke topik utama kami hari ini. Kemenhub dan sejumlah konsultan disebutkan menyarankan operasi komersial kereta cepat Jakarta-Bandung diundur hingga Januari 2024. Menurut Mas Aditya, apa alasannya? Kereta api cepat ini kan sebenarnya kereta api yang kita belum pernah operasikan ya Mbak ya di Indonesia. Jadi merupakan kereta api yang berteknologi yang tinggi dan ini merupakan teknologi yang menurut saya cukup kompleks dan memang di Indonesia juga masih baru akan dioperasikan. Dalam hal ini berarti keselamatan operasional, keselamatan konstruksi, keselamatan perjalanan itu yang menjadi harus diutamakan. Sehingga di sini Kementerian Perhubungan itu akan memainkan peran yang sangat vital karena Kementerian Perhubungan itulah sebagai otoritas yang harus menjamin keselamatan dari operasional kereta cepat ini. Sehingga Kementerian Perhubungan itu wajib untuk melakukan uji kelaikan maupun memberikan sertifikasi kelaikan prasarana, kelaikan prasarana maupun juga sertifikasi terhadap SDM yang akan mengoperasikan kereta cepat ini. Sehingga mau tidak mau menurut saya kuncinya ada di Kementerian Perhubungan. Kalau Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa operasional kereta cepat ini sudah berkeselamatan, ya sudah, go ahead. Tetapi kalau Kementerian Perhubungan masih dalam proses untuk melakukan pengujian, sertifikasi, ya itu memang tetap harus menunggu sampai dengan kereta api cepat itu memang selesai untuk disertifikasi. Nah pertanyaannya begini Mbak Megi, apakah siap nanti di tanggal 18 Agustus? Saya berpikir bahwa kereta api cepat okelah kalau untuk menjadi kado buat untuk 78 tahun kemerdekaan RI nanti di 17 Agustus. Tetapi menurut saya yang paling harus dipastikan adalah pengoperasian ataupun kalau disebut oleh KCIC itu masa pengenalan, itu haruslah sudah tuntas dari segi satu sarana yang akan dioperasikan untuk launching atau untuk soft launching atau untuk pengenalan nanti di tanggal 18 Agustus. Kemudian juga kelaikan prasarana. Jadi tadi dari sisi sarana, baik kelaikan maupun sertifikasinya sudah didapatkan untuk kereta yang dioperasikan pada saat launching. Terus yang kedua adalah prasarananya juga sudah selesai disertifikasi atau sudah dianggap layak fungsi. Yang ketiga adalah SDM yang mengoperasikan juga sudah dianggap SDM yang sudah mendapatkan pelatihan yang sesuai dan juga sudah mendapatkan sertifikasi. Baru kalau ketiga syarat tersebut dipenuhi, kemudian penumpang atau masyarakat yang diajak untuk melakukan bersama kegiatan launching di 18 Agustus tadi, menurut saya belum bisa masyarakat secara umum, tapi dibatasi dulu baru katakanlah penumpang-penumpang yang sifatnya terbatas dulu karena ini memang sifatnya menurut saya masih pengenalan dan uji coba. Nah setelah itu Kementerian Perhubungan memang tetap harus melanjutkan melakukan sertifikasi, memastikan kelaikan sarana prasarana maupun SDM untuk tetap memastikan bahwa kereta api cepat ini akan beroperasi berkeselamatan nanti ketika memang sudah beroperasi secara reguler maupun komersial. Begitu Mbak Megi. Baik, jadi yang hanya bisa membuka kunci utamanya ini adalah Kementerian Perhubungan untuk membuka launching ini dan ini juga secara terbatas begitu ya Mas Aditya. Dan kami juga mempunyai informasi laporan tersebut juga mengatakan kebutuhan modal kerja KCJB ini juga terhambat dengan adanya proses restrukturisasi finansial untuk PT Wijaya Karya Tbk. Apakah karena hal ini yang menjadi hambatan dalam menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Mas Aditya? Ya kalau bicara soal kendala maupun tantangannya, saya pikir banyak ya Mbak. Banyak itu pertama kan masalah finansial juga.
Kita ketahui bersama kan kemarin ada pembengkakan biaya ya Mbak ya. Pembengkakan biayanya juga cukup tinggi. Terus kemudian kita juga masih dalam proses untuk mendapatkan pinjaman dari China Development Bank untuk bisa mengatasi pembengkakan biaya atau cost overrun tersebut selain dana yang didapatkan dari ekuitas konsorsium Indonesia-China. Kemudian dari pembengkakan biaya itu kan sebetulnya ya mau tidak mau kan masih terjadi shortage atau kekurangan kas yang memang harus dipenuhi secara cepat. Terus kemudian hal yang berikutnya tentu saja akan terkait dengan pemenuhan fasilitas maupun infrastruktur itu bagaimana dari sisi security, keamanan, dan keselamatan. Karena ini kan teknologinya baru, otomatis kiri kanan jalur kereta itu harus merupakan jalur yang sangat steril. Kemudian karena jalurnya harus steril, maka mungkin harus dipagerin, harus diberikan tembok pemisah. Kemudian juga dari sisi komunikasi juga harus merupakan teknologi canggih menggunakan communication based train control yang menggunakan pita frekuensi GSM yang harus dipastikan ketika beroperasi itu bebas dari jam, bebas dari hack, sehingga operasionalnya berkeselamatan. Nah, kemudian hal yang lain apa yang menjadi problematika ya sebetulnya tenggat waktu yang menurut saya terlalu singkat. Sekarang sudah Juni, kalau Agustus nanti mau dioperasikan kan tentu saja yang harus dipastikan adalah pertama commissioning testnya sudah berjalan dengan baik secara internal dari KCIC dan para kontraktor dan para tim dari China. Kemudian setelah itu baru Kementerian Perhubungan masuk untuk melakukan pengujian dan sertifikasi. Nah ini kan prasarananya juga prasarana yang kompleks, sistem persinyalan, operasi, listrik aliran atas, pengendalian operasi. Kemudian baru ngomongin sarananya juga cukup banyak. Sementara yang sekarang baru dioperasikan adalah kereta kerja, belum merupakan kereta-kereta yang akan dioperasikan secara reguler. Jadi menurut saya sih jalannya sebetulnya masih cukup panjang, tetapi okelah kalau memang akan dibuat sebagai kado 18 Agustus di 17 Agustus, 18 Agustus nanti di 78 tahun kemerdekaan RI, okelah. Tetapi harus dipastikan sarana prasarana yang digunakan ketika launching atau masa pengenalan itu sudah benar-benar berkeselamatan. Baik, 18 Agustus ini sepertinya terlalu dekat begitu ya. Sekarang kan sudah Juni dan Juli, Agustus ini hanya tinggal 2 bulan lagi ya Mas Aditya. Dan Kementerian Perhubungan sebenarnya juga sudah menyodorkan jadwal baru agar peluncuran komersial kereta cepat Jakarta-Bandung yang semula diusulkan Agustus tahun ini diundur ke Januari 2024. Apakah usulan dari Kemenhub perlu dipertimbangkan? Mengingat tadi Anda juga sudah menyebut masih banyak sekali proses konstruksi pada stasiun KCJB yang masih belum rampung sepenuhnya. Saya pikir kuncinya pada Kementerian Perhubungan ya Mbak. Artinya Kementerian Perhubungan itu kan yang harus menjamin keselamatan dari operasional kereta api cepat ini. Ini kan teknologi yang sangat tinggi dan saya pikir persiapannya, uji kelaikannya juga harus dilakukan dengan cermat dan seksama. Jadi saya pikir kalau Kementerian Perhubungan bilang go ahead ya berarti go ahead. Kalau Kementerian Perhubungan bilang memang masih diperlukan waktu ya monggo diperlukan waktu. Cuman kalau menurut saya okelah kalau 18 Agustus ini, tapi menurut saya 18 Agustus ini harus dipastikan oleh Kemenhub bahwa itu tadi Mbak, sarana yang digunakan itu benar-benar sarana terbatas. Jadi tidak semua sarana rangkaian kereta itu sudah siap beroperasi secara reguler misalnya. Belum sampai seperti itu, sehingga sarana yang akan digunakan untuk launching nanti sudah harus dipastikan kelaikan dan sertifikasinya. Prasarana itu apa Mbak? Misalnya jalur kereta api, sistem persinyalan, sistem komunikasi dari Halim sampai dengan Padalarang saja, karena itu yang akan digunakan nanti di 18 Agustus itu sudah harus dipastikan layak fungsi maupun berkeselamatan maupun bersertifikasi. Kemudian stasiunnya, stasiun Padalarang ini juga belum selesai ya. Nah, apakah nanti dalam waktu 2 bulan stasiun Padalarang ini setidaknya cukup berkeselamatan untuk nanti dioperasikan ketika masa pengenalan kereta cepat. Kalau stasiun Halim saya lihat perkembangannya sudah hampir selesai walaupun masih memerlukan waktu untuk finalisasi. Nah, kemudian SDM-nya bagaimana? SDM-nya apakah sudah menggunakan SDM dari bangsa kita sendiri ataukah masih
full penuh digunakan oleh tenaga asing dari China. Nah, kalau seperti itu berarti kan tetap perlu waktu untuk menyelesaikan pelatihan maupun memberikan sertifikasi kepada SDM yang ada di Indonesia. Itu menurut saya, Mbak. Jadi kuncinya di Kemenhub. Kalau Kemenhub merasakan bahwa secara total, secara penuh dari Halim sampai dengan Tegaluar dengan sekian trainset atau sekian SDM bangsa sendiri itu baru selesai di Desember 2023, ya mungkin memang harus seperti itu. Tapi untuk kebutuhan launching ya silakan Kemenhub menyesuaikan untuk memberikan sertifikasi untuk yang memang benar-benar diperlukan, dan pengoperasiannya haruslah secara terbatas dulu, Mbak. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, Mas Aditya, kalau misalnya saya bisa simpulkan sedikit ya, Mas Aditya, mungkin ini kita ada 2 jadwal. Yang pertama adalah pengenalan kereta cepat Jakarta-Bandung kepada masyarakat, dan yang kedua adalah secara komersial, sudah berfungsi secara full seperti itu ya, Mas Aditya. Dari Mas Aditya sendiri sebagai analis, bagaimana Anda melihat timeline tersebut? Apa saran Anda? Kapan untuk perkenalan kepada masyarakat dan kapan untuk bisa berfungsi secara full operasional? Kalau informasi itu benar dari Kementerian Perhubungan maupun dengan catatan-catatan yang diberikan oleh ketiga konsultan dari kereta api cepat ini yang menyatakan bahwa Desember 2023 sehingga 1 Januari itu bisa beroperasi secara penuh, reguler dan komersial, saya pikir ya jangka waktu itu kan masih 6 bulan ke depan. Saya pikir itu jangka waktu yang menurut saya sangat logis, dan menurut saya memang jauh akan lebih berkeselamatan karena memang perencanaannya maupun pengujiannya memang waktunya cukup. Nah, yang menjadi masalah menurut saya hanyalah seberapa yang dimaksud dengan masa pengenalan ini, seberapa jauh, seberapa intens, seberapa reguler yang dimaksud dengan masa pengenalan ini yang akan dimulai di 18 Agustus mungkin sampai dengan bulan September sampai dengan bulan Oktober. Nah, masa pengenalan itu menurut saya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan secara bertahap sesuai dengan tahapan dari hasil uji kelaikan sarana prasarana maupun sertifikasi maupun juga dari assessment terhadap sumber daya manusia yang akan menjalankan kereta cepat ini. Jadi kalau pertanyaannya 18 Agustus apakah siap? Menurut saya 18 Agustus harus dilihat dulu kerangka launching atau pengenalannya itu sampai seberapa jauh. Nah, kalau memang katakanlah dioperasikan hanya 1 sampai dengan 2 kereta di masa-masa tersebut, nah berarti 1 sampai 2 rangkaian keretanya itu harus benar-benar yang sudah tersertifikasi prasarana dari Halim sampai dengan Padalarang yang akan digunakan selama masa pengenalan, stasiunnya, prasarananya, terowongan, jembatan, listrik aliran atas, sistem komunikasinya, dan yang lainnya itu memang sudah teruji dan juga sudah diberikan sertifikasi. Makanya ini saya pikir 2 bulan ini KCIJ, Kementerian Perhubungan, dan semua stakeholdersnya ya sudah pasti akan berupaya sangat maksimal, tapi yang penting menurut saya tetap harus mengutamakan keselamatan untuk yang 18 Agustus tersebut. Gitu, Baik, Mbak. Mas Aditya, kami tahu kalau misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung ini ada kemungkinan besar tertunda lagi ya. Nah, apabila terjadi penundaan, apakah ini bisa mempengaruhi kredibilitas Tiongkok dalam mengembangkan proyek besar di Indonesia? Ya, kereta api cepat itu kan memang suatu teknologi tinggi yang menurut saya baik dari sisi konstruksi maupun sisi operasionalnya memang itu kompleks ya. Jadi memang cukup memerlukan waktu dan proses yang panjang. Saya pikir ini apa yang terjadi saat ini kan tidak terlepas dari apa yang terjadi di katakanlah 7 sampai dengan 8 tahun yang lalu, di mana menurut saya segala sesuatunya itu direncanakan maupun dieksekusi dengan serba instan, dengan kejar tayang, dengan sesuatu yang sifatnya tergesa-gesa, dan kemudian dari sisi kebijakan saya pikir juga kurang tepat kalau statementnya adalah ini adalah proyek yang murni B2B, business to business, dan kemudian juga sifatnya adalah tanpa menggunakan APBN, karena ini kan juga menurut saya kalau konsorsium yang dilibatkan masih BUMN dan ada kondisi di mana bisa terjadi pembengkakan biaya, saya pikir memang terlalu dini kalau itu memang tidak melibatkan APBN. Nah, poin saya adalah
apapun juga yang terjadi hari ini kan tidak terlepas dari perencanaan apapun keputusan yang diambil di masa lalu. Tapi saya pikir sekarang ini sudah point of no return ya Mbak ya. Saya pikir kita sudah seharusnya memberikan dukungan atau mengawal supaya proyek konstruksi ini selesai dengan baik dan praoperasinya dijalankan dengan baik dan saat cepat nanti bisa beroperasi dengan berkeselamatan. Itu menurut saya yang paling penting. Kalau soal kredibilitas yaitu nanti kita bisa menilainya bagaimana selama katakanlah 7 tahun ini memang tidak mudah tantangan untuk membangun kereta cepat, dan itu menurut saya harus dijadikan pelajaran ketika nanti proyek konstruksi kereta cepat ini akan dikembangkan tidak hanya di Jakarta, Bandung. Baik, Mas Aditya, apakah peresmian kereta cepat ini dinilai dapat menjadi isu politik terutama jelang pemilu presiden pada tahun depan? Nah, kalau kita bicara mengenai politik, saya pikir sih dimensinya itu akan cukup luas. Tetapi saya mau membatasi bahwa dengan Indonesia memiliki kereta cepat yang berteknologi tinggi, itu setidaknya Indonesia itu sudah merupakan masuk ke dalam jajaran negara yang mengoperasikan kereta api yang berteknologi tinggi. Artinya itu menjadi suatu tonggak untuk suatu milestone dalam hal membangun transportasi dengan peradaban yang lebih tinggi. Nah, saya pikir dengan seperti itu, kita tinggal bagaimana teknologi yang sudah tinggi ini memberikan kemanfaatan yang maksimal kepada masyarakat. Artinya bagaimana dengan adanya teknologi kereta cepat ini tidak hanya sekedar memberikan pilihan bertransportasi Jakarta-Bandung, tetapi juga bagaimana bisa membangun kegiatan pusat-pusat perekonomian baru, membentuk wilayah-wilayah pertumbuhan ekonomi yang baru. Nah, kalau itu sudah bisa dilakukan seperti itu, Mbak, itu pasti akan berpengaruh kepada kinerja secara politik, karena itu bisa dijadikan semacam dalam tanda kutip komoditas politik, bahwa kereta api cepat ini memang benar-benar bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat untuk bermobilitas maupun juga sebagai stimulan atau penggerak pertumbuhan perekonomian. Nah, itu mungkin baru manfaatnya baru terasa lebih optimal. Baik, kami akan terus memantau perkembangan progres kereta cepat Jakarta-Bandung. Terima kasih Mas Aditya sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Terima kasih Mbak Megi. Selamat pagi, salam sehat.